Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini seluruh umat Tuhan di dunia merayakan hari yang sangat bersejarah dalam karya keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ibadah Jumat Agung pada tahun ini untuk pertama kalinya kita tidak merayakannya di gedung gereja, melainkan kita berada di rumah kita masing-masing dan keluarga kita untuk mengenang penderitaan Kristus demi saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus merupakan wujud kasih Allah yang begitu besar, di mana saya dan saudara tidak dapat membalasnya. Mengapa harus Yesus yang harus terpaku di kayu salib? Alkitab memberikan informasi yang jelas bagi kita. Hanya Yesus yang memenuhi syarat. Karena Yesus adalah manusia, Allah yang jadi manusia. Dia manusia yang tidak berdosa. Dia pernah dicobai seperti kita, tapi dia tidak berbuat dosa, karena dia tidak berdosa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dan Alkitab mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam Mazmur juga dikatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Allah telah menetapkan anaknya yang tunggal yang diberikan kepada dunia yang berdosa ini untuk mati di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib juga menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus. Ini berarti bahwa Allah selalu ingat janjinya. Allah mengasihi manusia. Dia memberikan waktu seluas-luasnya untuk manusia datang, boleh bertobat, percaya kepada Yesus Juru Selamat yang telah mati menebus dosa manusia di atas kayu salib. Yang hari ini kita peringati kejadian tersebut. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus tergantung di kayu salib, ada 7 perkataan yang Yesus ucapkan. Hari ini kita akan melihat salah satu ucapan Tuhan Yesus. Hari ini di bawah tema Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Diambil dari pembacaan Matius pasal 27 ayatnya yang ke-46. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Benarkah Allah tidak meninggalkan umatnya? Di atas kayu salib Yesus berseru. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus saja ditinggalkan. Bagaimana mungkin Allah tidak meninggalkan kita? Apa maksudnya? Ini merupakan penggenapan juga apa yang dinubuatkan dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Mengapa Allah meninggalkannya? Pertanyaan Yesus kepada Bapa seakan-akan Yesus tidak mengerti mengapa harus ditinggalkan ketika dia terpaku di kayu salib. Ini bukan berarti Yesus tidak mengerti. Kata mengapa disini menunjukkan bahwa Kristus betul-betul mengalami penderitaan yang luar biasa. Ungkapan kesedihan yang dalam, penderitaan rohani yang begitu hebat. Selain dia mengalami penderitaan fisik, penderitaan psikis, dia mengalami penderitaan rohani. Terpisah dengan Allah, Allah meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa kesungguhan bahwa Allah benar-benar telah meninggalkan dirinya di atas kayu salib. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus ditinggalkan oleh Bapanya. Tapi Yesus mengatakan, Allahku, Allahku. Bukan mengatakan, Bapakku, kenapa kau meninggalkan aku? Di sinilah Yesus yang ada Allah yang jadi manusia itu mewakili saya dan saudara sebagai manusia yang berdosa untuk mengalami penderitaan di kayu salib. Di salib kita melihat kasih dan penderitaan Kristus. Kasih dan keadilan Allah berlaku di kayu salib ketika Yesus menderita. Allah mengasihi manusia, tapi karena dosa, keadilan harus ditegakkan, dan Yesus membayar harga yang begitu mahal dengan nyawanya sendiri. Karena Yesus sudah mengalami keterpisahan ini,
Maka bagi orang yang berdosa, kita bisa memiliki kehidupan yang baik dengan Allah, berbaik hubungan dengan Allah. Kalau kita sebagai orang berdosa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus sudah mengerjakan karya pendamaian itu, dirinya mendamaikan dirinya sendiri untuk mendamaikan Allah dengan diri kita, manusia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaan Yesus tidak mendapatkan jawaban langsung langit terbuka. Inilah jawabannya dari Allah. Tidak. Kita menemukan jawaban pertanyaan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari pernyataan Alkitab sendiri. Bahwa Allah harus berpaling dari Yesus karena dosa begitu najis, menjijikkan di hadapan Allah. Allah tidak main-main. Allah menghukum dosa. Dan Yesus mengambil tempat itu demi saya dan saudara. Allah yang kudus tidak mungkin kompromi dengan kehidupan orang yang berdosa. Yesus yang menempatkan diri sebagai orang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Maka Allah berpaling. Allah tidak mungkin kompromi dengan kehidupan yang berdosa. Waktu Yesus menjalani hukuman menggantikan orang berdosa, dikatakan Yesus dikutuk Allah. Seperti penjelasan Paulus, mengatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mengapa Allah meninggalkannya? Allah sebagai hakim harus memisahkan diri dari Yesus yang mengalami kematian rohani, menggantikan manusia berdosa. Yesus yang ditinggalkan oleh Allah ketika ia mati di kayu salib, agar kita yang percaya tidak mengalami ditinggalkan oleh Allah. Yesus mengalami keterpisahan ini dari Allah Bapa hanya satu kali. Dia mati kayu salib menebus kita sekali untuk selama-lamanya dalam penebusan dosa manusia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Jumat Agung ini sudah berapa kali kita merayakannya? Yesus yang mati di kayu salib adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah agar hubungan kita dapat dipulihkan kembali. Sudahkah saudara mempunyai hubungan yang baik dengan Allah? Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama. Kalau belum, datanglah dan percayalah pada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, maka saudara akan diperdamaikan dengan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini hanya ada dua macam manusia. Manusia yang memusuhi Allah dan manusia yang telah didamaikan dengan Allah. Manusia yang memusuhi Allah, selagi hidupnya dia tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak pernah mengakui Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu telah mati di kayu salib bagi dosa-dosanya. Dan yang kedua adalah manusia yang telah didamaikan dengan Allah, yaitu saudara dan saya yang telah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah percaya kepadanya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita tentu menerima keselamatan kehidupan yang kekal itu. Tapi sebagai orang percaya, tidak hanya itu saja, tapi dalam diri kita, Tuhan memberikan kita tanggung jawab. Bukan sekedar mengecap kebaikan Tuhan, keselamatan kekal yang kita alami. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab, panggilan Tuhan di tengah dunia ini yang berdosa ini. Diingatkan pada kita bahwa ketika kita menderita karena konsekuensi iman, kita harus tetap percaya kepadanya, tidak menjual Yesus Kristus, tidak menyangkal Tuhan Yesus, tidak lari mencari jalan aman. Di dunia ini nggak ada aman-amannya di semua tempat. Kasus COVID aja menggetarkan seluruh dunia. Orang begitu takut. Tapi bagi saya dan saudara sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan yang berdaulat. Kita pun juga harus tetap mentaati aturan yang ada, agar kita tidak menularkan atau ditularkan wabah ini. Kita harus menghargai tinggi karya penebusan Kristus atas salib bagi kita, dengan hidup kudus, tidak main-main lagi dengan dosa. Karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.
Jika tidak demikian, kita menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya, atau kita membiarkan Yesus tergantung di atas kayu salib. Hidup yang demikian tidak mungkin akan bertumbuh. Hidup yang demikian tidak mungkin dapat menjadi saksi Tuhan dalam dunia ini. Bukankah Yesus akan datang kedua kali? Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus bergiat menjadi saksi Tuhan. Karena mungkin kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita memiliki kesaksian yang buruk di tengah dunia ini. Sudahkah orang lihat Yesus yang terpaku di kayu salib, yang telah mati menggantikan kita, ada perubahan tidak dalam kehidupan kita? Kita mempunyai tanggung jawab memberitakan kematian Yesus di kayu salib demi menebus manusia berdosa, agar mereka pun diselamatkan dari kematian yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.